Di hari ini, di setiap sore tentunya dari pukul 16 sampai dengan pukul 17 kita ada program acara Ramadan yaitu Mozaik Ramadan. Dan seperti biasa kita di 24 Maret 2024 ya, tepatnya di 13 Ramadan untuk kita hari ini alhamdulillah. Tidak terasa Ramadan kita sudah berada di hampir 2 minggu lagi ya untuk kita berpuasa di bulan Ramadan kali ini. Dan di Mozaik Ramadan sore ini pendengar saya tidak sendiri. Saya bertiga ini ya. Saya bertiga, tapi saya lupa tadi tanya namanya yang satu. Tapi kita nanti kenalan. Di Mozaik Ramadan kita hari ini saya bersama dengan Ustadz Haji Saiful Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang satunya saya mau kenalan dulu, namanya siapa? Nama Enri Ahmad. Enri Ahmad. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah. Kalau laki-laki tidak usah ditanya ya, pasti lancar. Beda kita dengan perempuan ini. Oke deh, di sore hari ini pendengar kita punya topik nih, masalah Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Selain juga bulan Al-Quran, Ramadan juga merupakan bulan berbagi karena pahalanya itu berlipat ganda, berbeda dengan bulan-bulan di luar Ramadan. Sebenarnya sih tetap berpahala, tapi berbeda ini kalau di bulan Ramadan. Nanti kita juga bahas. Dan Ustadz Haji Saiful Hasan ini merupakan DPD Wahda Islamiyah Kota Bau-Bau. Kita langsung saja. Sebenarnya Wahda Islamiyah ini adalah organisasi atau apa? Boleh diceritakan sedikit? Baik, ya. Terima kasih ya, Ya. atas kesempatannya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Pertama-tama tentu kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua apa yang terjadi di atas dunia ini, apa yang kita alami, apa yang kita lakoni, semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk rahmat Allah kepada kita selaku hambanya adalah ketika Allah membukakan kita pintu-pintu kebaikan. Jadi ya, pertama kali saya juga ingin memberikan kabar gembira kepada pihak RRI Bau-Bau dan seluruh staf yang kemudian terlibat di dalam kegiatan Mozaik Islam ini. Selama Ramadan ini, kata Nabi SAW, di antara manusia itu ada yang Allah pilih untuk mereka menjadi pintu-pintu kebaikan. Ya. Mereka digunakan atau dipekerjakan oleh Allah untuk sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan ya, dalam agama kita. Ya, mereka sebaik-baik manusia. Ya. Maka ini yang pertama, tentu kita berbahagia dan bergembira dengan takdir Allah dengan dipilihnya kita sebagai ya, pembuka pintu-pintu kebaikan. Selanjutnya ya, apa yang ditanyakan tadi terkait lembaga yang kami berkecimpung di dalamnya, yaitu Wahda Islamiyah. Jadi pertama sekali bahwasanya Wahda Islamiyah ini adalah ya, hari ini sudah berbentuk ormas ya, organisasi massa ya. Namun sebelum berbentuk ormas, dulu awal-awal dirintis oleh para kiai kami di Makassar, para ustadz kami di Makassar, itu awalnya hanya berbentuk yayasan. Namun seiring berkembangnya waktu, semakin banyak kader, semakin banyak orang yang tertarik untuk kemudian bersama-sama bergabung di Wahda Islamiyah memperjuangkan agama Allah, berdakwah. Akhirnya ya diputuskanlah untuk kemudian dirubah bentuknya menjadi sebuah ormas ya, karena kalau yayasan tidak bisa menampung banyak orang ya, adapun ormas ya maka ini bisa menampung banyak orang ya. Jadi Wahda Islamiyah ini adalah sebuah organisasi atau ormas Islam yang bergerak tentunya bukan hanya di bidang dakwah. Jadi kita di Wahda Islamiyah itu punya 4 landasan ya. Ada namanya ilmu, amal, dakwah dan tarbiyah ya. Itu pondasi utamanya, ilmu, amal, dakwah dan tarbiyah ya. Kita semua mendasari pemahaman agama kita di atas ilmu ya. Kemudian berusaha untuk mengamalkan, mendakwahkannya, kemudian berusaha mentarbiyah. Tarbiyah itu adalah proses pendidikan, istilahnya itu hanya bahasa Arab saja ya.
Tarbiyah intinya adalah pendidikan. Jadi Wahda Islamiyah didirikan oleh salah seorang, sebenarnya bukan basic agama. Ya. Ada ustadz kami, mungkin penyiar tahu, ya, beliau juga sebenarnya sudah malang melintang di dunia pendakwahan nasional, yaitu Kiai Haji Dr. Zaitun Rasmin, ya, hafizahullah taala wa ra'ahu. Ya, beliau aslinya Gorontalo, ya. Asli beliau Gorontalo, namun kemudian ya hijrah kuliah ke Makassar, tepatnya di Unhas, Universitas Sanut di Makassar, jurusan pertanian. Ya, Masya Allah, ya. Beliau kemudian kuliah di situ, namun ya qadarullah, ya, beliau kemudian ada ketertarikan untuk belajar agama, ya, melalui halaqah-halaqah di luar dari jam kuliahnya beliau. Nah, selang berapa lama kemudian beliau kemudian ternyata lebih tertarik untuk melanjutkan kegiatan agamanya atau belajar agamanya dibandingkan dengan kuliahnya di Fakultas Pertanian di Unhas tadi itu. Nah, maka beliau mencari jalur bagaimana caranya beliau melanjutkan pendidikan agamanya. Alhamdulillah beliau kemudian berhasil masuk ke salah satu universitas yang sebenarnya ini merupakan cabang dari Universitas Luar Negeri di Timur Tengah, di Jakarta, namanya LIPIA, ya, LIPIA Jakarta. Ya, disitulah beliau memperdalam ilmu agamanya. Hanya beberapa tahun beliau kuliah di situ. Alhamdulillah beliau termasuk di antara salah satu mahasiswa Indonesia yang berhasil lolos ke Madinah. Ya, kuliah ke Madinah. Ya, Masya Allah. Ya, pada akhirnya beliau kemudian setelah itu merintis bersama beberapa teman-teman beliau di Makassar, merintis kemudian mendirikan yayasan dakwah yang sebenarnya awalnya namanya itu Fathul Mu'in, ya, Yayasan Fathul Mu'in. Ya, setelah itu ya beliau kemudian melanjutkan perjuangannya di dunia dakwah itu sehingga sampai hari ini berkembang menjadi Ormas Wahda Islamiyah. Nah, sekarang ya Ormas Wahda Islamiyah itu tersebar di seluruh ya, daerah Indonesia, termasuk kita di Bau-Bau ini, alhamdulillah. Ya, dan dulu kita di DPD Bau-Bau itu Wahda Islamiyah Bau-Bau kantornya itu di sini, di masjid dekat sini, Masjid Nur Syarif. Kalau kita tahu yang di lorong ini. Oh, masih lorong sini ya? Ya, oh, ya. Yang sekarang sudah menjadi besar masjidnya, pondok juga. Iya. Jadi ya seperti itu, ya alhamdulillah Wahda Islamiyah sudah membersamai Indonesia dengan dakwahnya dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan dakwahnya, dan sudah tersebar di seluruh provinsi, kota, kabupaten, ya daerah di seluruh Indonesia, ya termasuk kita di Bau-Bau ini. Ya, sebenarnya kami juga ini sebenarnya termasuk bukan orang asli Bau-Bau, ya ini ya fun fact istilahnya, ya. Kami ini bukan orang asli Bau-Bau, kami adalah didikan Wahda Islamiyah ada namanya program Tadribud Du'at, itu pelatihan dai, program yang diwacanakan atau bahkan dilaksanakan oleh Wahda Islamiyah di Makassar, mengumpulkan orang-orang yang punya semangat dakwah, diajar di situ beberapa tahun, kemudian disebar di beberapa daerah yang membutuhkan dai, termasuk kami salah satu yang kemudian masuk ke situ. Awalnya kami masuk setelah selesai belajar di Tadribud Du'at itu pelatihan dai, kami dapat ya penempatan atau penugasan di daerah Wakatobi di Wanci. Ya, akhirnya di sana kami bertugas 2 tahun, lalu kemudian balik ke Bau-Bau karena kebetulan kami ketemu jodohnya di Wanci. Ya, Di Bau-Bau. Ketemu jodohnya di Wanci, namun jodohnya saya itu orang Bau-Bau, jadi setelah selesai tugas di sana kembali ke Bau-Bau sampai hari ini. Jadi mungkin itu sekilas. Sekilas ya. Baik. Karena pasti kalau saya pertama ya baru dengar ini yang namanya organisasi Wahda Islamiyah ini. Betul. Baru karena kan selama ini kan banyak juga yayasan atau organisasi yang tentunya juga sering bergabung juga dengan RRI. Nah, tapi Wahda Islamiyah ini saya tadi tanya karena memang ini baru pertama. Pasti masyarakat di Kota Bau-Bau juga ada sebagian yang sudah mengetahui, tapi ada juga yang belum. Jadi sehingga juga mereka mungkin ingin belajar sesuatu juga bisa bergabung di Wahda Islamiyah. Nah, dari Ormas ini kan di bulan Ramadan tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ini kegiatannya apa saja?
Baik, ya. Jadi sebelum saya serahkan ke Ustadz Hendrik selaku koordinator kegiatan Amaliyah Ramadan kita, pertama bahwa alhamdulillah kita di Wahda Islamiyah itu memang memiliki perhatian besar ya, terhadap umat, apatah lagi memasuki bulan suci Ramadan. Jadi jauh ya, bahkan sebulan 2 bulan sebelum masuk Ramadan itu kami itu sudah mempersiapkan segalanya ya, dan kami sudah mempersiapkan atau membuat tim yang kami singkat dengan sebutan PAR, tim PAR, Panitia Amaliyah Ramadan. Tim, Pak. Ya, Panitia Amaliyah Ramadan. Ini program pusat yang kemudian ditelurkan atau diteruskan ke wilayah Kendari, DPW Wahda Islamiyah Kendari, kemudian ke beberapa daerah yang berada di bawah Wahda Islamiyah. Ya, di dalamnya itu banyak sekali program yang diprogramkan, diantaranya ada yang kita sebut dengan Tebar Iftar Nusantara. Ya, Tebar Iftar Nusantara itu artinya berbagi buka puasa, berbagi bekal buka puasa. Kemudian ada yang kita sebut dengan tebar paket sembako, tebar sembako, yaitu paket-paket sembako kebutuhan bahan pokok kepada orang-orang miskin, fakir miskin yang membutuhkan beras dan lain sebagainya. Ya, itu kami programkan juga. Ada juga program tebar Quran, ya, tebar Quran. Ya, dan di Bobau ini, alhamdulillah beberapa tahun yang lalu tim PAR Bobau itu berhasil mengumpulkan dana dari orang-orang yang dermawan hanya khusus untuk berbagi Al-Quran ini. Itu alhamdulillah tembus di angka 40 juta ya, khusus untuk berbagi Al-Quran. Ya, dan itu kita menyiapkan memang Al-Quran yang ukurannya sangat besar ya, karena kita ingin menyasar orang-orang tua yang sudah matanya itu agak susah membaca Al-Quran ya, kecil-kecil. Alhamdulillah ya, itu responnya sangat luar biasa ya, bahkan banyak di antara masyarakat yang masih ingin meminta, cuman karena sudah ya tidak ada, habis ya. Jadi itu ya diantaranya tebar Quran, kemudian ada tebar paket yatim dan duafa ya. Jadi kita menyisir, mendata di sekitar kita di DPD Bau-Bau ini khususnya orang-orang atau anak-anak yang yatim, anak-anak duafa, kemudian kita bantu salurkan dana-dana dari ya, masyarakat kita yang mempercayakan dana mereka kepada lembaga kita ya. Jadi itu hanya sekilas, mungkin bisa ditambahkan dari ketua ya, koordinasi Amaliyah Ramadan kami. Baik. Berarti tadi banyak sekali ya program-program yang memang akan dijalankan selama bulan Ramadan. Sebenarnya pasti selain bulan Ramadan ada juga program lain, tapi karena ini mungkin bulan Ramadan itu kayak lebih fokus, apalagi kita jalan ke masjid satu langkah saja itu pahalanya sudah berlipat ganda. Ya, jadi program-program ini yang insya Allah mungkin bisa juga membantu orang-orang di sekitar kita, mungkin juga masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan RRI dan punya rezeki yang lebih, mungkin mau menyumbang. Betul nanti, sekali. Nanti sebentar kita tanya juga di mana kontaknya ya, bisa langsung karena kan saat ini kan pasti pada malu-malu mau dibawa kemana kan. Biasanya kan kalau kita sedekah itu sembunyi-sembunyi kan, Ustaz ya. Terkadang juga ada orang yang sebenarnya ada hartanya dan sebenarnya punya niat juga untuk berinfak, namun tidak tahu mau dibawa kemana ya. Iya. Tapi mungkin juga yang seperti itu mungkin berpikir kalau saya maunya bawa di sini, tapi mungkin takutnya kan biasanya kita manusia kan punya rezeki yang lebih misalnya, jangan sampai saya bawa di sini terus tidak digunakan dengan baik. Betul. Nah, adanya wadah Islamiyah ini mungkin jelas sekali ormasnya dan tentu program-programnya juga kalau menurut saya ini sangat menarik dan juga luar biasa yang tentunya bisa kita bergabung gitu. Nah, kita bahas juga dengan Ustadz Endri ya, Endri Ahmad. Baik, selaku koordinator atau ketua panitia lah ya. Ketua panitia PAR tadi itu. PAR tadi. Nah, saya mau tanya ini, apakah ini termasuk programnya termasuk dengan zakat fitrah? Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz bahwa memang di DPD Wahda Islamiyah Bau-Bau sendiri itu sudah diberikan amanah khusus kepada panitia yang dibentuk, yakni
singkatan PAR tadi, Panitia Amaliyah Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah kami sudah berkecimpung di situ dari tahun-tahun sebelumnya itu dari tahun 1441 Hijriah. Ya, jadi sudah ya beberapa tahun. 4 tahun berjalan. Ya, Tahun berjalan. Ya, untuk program-program yang seperti disampaikan oleh Ustadz tadi, ya ada beberapa program yang memang itu sering kami jalani, kami lakukan di bulan-bulan Ramadan seperti ini. Ya, adapun program-program yang kami jalani itu yaitu menyentuh 3 hal, yakni program dakwah, ya, kemudian program ekonomi, dan seperti tadi itu program berbagi Ramadan, ya, program berbagi Ramadan. Ya, sebelum Ramadan saja kami dari Panitia Amaliyah Ramadan di pusat itu, ya, itu sudah membuat satu program, ya, bagaimana untuk menyambut atau persiapan di bulan Ramadan, ya, yang disebut disingkat dengan TAR, ya, Tabligh Akbar menjelang Ramadan. Yaitu memang di situ dibahas kupas tuntas oleh ustaz-ustaz kami terkait fikih-fikih, ya, untuk menjalani Ramadan itu secara berkualitas, ya. Dan kemudian, ya, kita masuk di program-program dakwah lainnya, yaitu ada kajian, ya, secara online itu, dan juga rutin penataran seputar Ramadan, ya. Di situ juga ada, ya, program-program itu termasuk program-program program dakwah, ya. Kemudian ada program juga di bidang ekonomi, ya. Program di bidang ekonomi itu ada program GDR, ya, gerakan donasi Ramadan, ya. Itu gerakan memang nantinya yang langsung dieksekusi oleh Panitia Amaliyah Ramadan ini bersama seluruh jajaran kader Wahda Islamiyah, ya, terkhusus di Kota Bau ini, yang nantinya untuk, ya, menyasar dari donasi itu, ya, untuk pembangunan sarana dan prasarana dakwah, ya, secara khusus Wahda Islami, dan tentunya untuk masyarakat secara umum, ya. Kemudian ada juga, ya, infak pembangunan markas, ya, atau masjid, ya. Kemudian selanjutnya ada program, ya, berbagi Ramadan tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Itu ada tebar iftar Nusantara, ada tebar iftar kemanusiaan, ya. Kemudian ada paket yatim dan duafa, bingkisan guru ngaji, dan kemudian tebar Al-Quran Nusantara. Ya, untuk tebar iftar sendiri, ya, itu kami targetkan memang, ya, ada beberapa paket yang secara khusus di Kota Bau ini kurang lebih, ya, kalau digabung dengan Selima itu mungkin sekitaran 6.000-an, ya, 6.000-an paket, ya, yang akan disebar. Alhamdulillah kemarin sudah tersebar di beberapa Ramadan sebelumnya, itu di Ramadan ke-8 dan 9 kalau tidak salah itu, yaitu sudah tersebar beberapa paket dan akan dilakukan terus sampai menjelang dalam kurun waktu 20 sampai 20 Ramadan ke depan, ya, sampai 20 Ramadan ke depan, ya. Kemudian bingkisan guru ngaji juga, ya, itu nanti akan diberikan kepada para dai-dai kami yang memang berkecimpung di dunia pengajaran Al-Quran, ya, dunia pengajaran Al-Quran. Mungkin seperti itu secara jelas. Baik. Tadi kan ada tebar paket yatim duafa, kan biasanya ada memang juga beberapa lembaga ataupun organisasi Islam di Bau-Bau ini yang tentu banyak juga program-programnya. Nah, saya ini yang saya mau tanyakan adalah apakah tebar paket ini termasuk juga apa tadi saya bilang zakat fitrah, kan biasanya kan kita bisa menitipkan zakat kita gitu. Terus masalah juga biasanya kan kita para perempuan ini kan tidak berpuasa karena fidyah. Apakah itu juga boleh dititipkan, ya? Karena kalau memang boleh bisa juga saya mungkin nanti bergabung, ya, karena apalagi kan kita lagi hamil, ya. Apalagi kan kita para perempuan pasti sangat membutuhkan tempat itu. Betul. Kita apalagi saya pekerja, ya, yang tidak punya waktu untuk
mempersiapkan masak makanannya Iya, gitu. Jadi kan kalau ada lembaga yang bisa membantu kita, apakah ini juga termasuk di apa di program dari Ramadannya? Oh ya, tadi teruput ya terkait zakat fitrah. Ya, untuk di Wahda Islami sendiri itu memang sudah terbentuk lembaga zakat nasional. ada juga Ya, lembaga. lembaga zakat nasional yang dibentuk memang itu sudah terstandar juga, ya, yang disebut dengan WIZ atau Wahda Inspirasi Zakat. Oke. Ya, jadi untuk program zakat fitrah dan fidyah ya memang langsung dikelola oleh lembaga ini. Ya, dikelola oleh lembaga tersebut dan itu keluar dari panitia amalia Ramadan ini. Iya. Ya, keluar dari panitia amalia Ramadan ini, namun tentunya dari panitia amalia Ramadan sendiri ya akan mendukung setiap program yang diprogram oleh WIS tersebut. Baik. Tadi ada 6.000 paket ya, dan ini sudah mulai disebar di Ramadan 9 Iya, sebelum. dan 10. Nanti akan dilanjutkan di tanggal di Ramadan keberapa ini? Ya, untuk rencana setelahnya ini mungkin dalam waktu dekat ini. Dalam waktu Ya, untuk dekat. tanggal belum juga panitia berikan tanggal ya, karena ini biasanya kami lakukan untuk beberapa hari sebelumnya itu kami bekerja sama dengan masjid-masjid ya, di mana di situ menjelang berbuka kami adakan juga kajian ya, mengumpul masyarakat ya secara umum ya, sehingga nantinya di situ juga ya ada program yang sekaligus bekerja sama nantinya dengan pihak masjid ya, Oke. yang kami beri nama itu yang juga sudah kami launching, yakni program berantas buta aksara Al-Quran. Oh. Ya, jadi program ini juga salah satu menjadi ikonik ya dari panitia amalia Ramadan ya, untuk menyasar memang orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah di Wahda Islamiyah sendiri itu ada program yang disebut dengan program dirosah ya, pendidikan Al-Quran orang dewasa, yang luar biasa itu para ustadz merancang program itu dengan 20 kali pertemuan ya, insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran. Masya Allah. Baik. Berarti memang Wadah Islamiyah ini sudah banyak bekerja sama dengan tiap masjid Iya. ya? Ya, salah satunya tadi lembaga zakat tadi, Lembaga zakat, itu ya. sudah banyak bekerja sama dengan beberapa masjid ya untuk mengelola daripada dalam hal zakatnya. Oke, baik. Nah, masalah donatur ini. Untuk saat ini ada donatur tetap. Iya, donatur tetap. Di bulan ini ada donatur yang mungkin baru bergabung, atau mungkin juga masyarakat yang mau bergabung, bagaimana caranya? Baik, saya Hubungi tambahkan siapa mungkin. ini? Ya, Jangan baik. hubungi saya pastinya ya. Mungkin selesai. Mungkin ada kontak personnya ataupun Oh, iya. langsung datang ke tempatnya. So kan biasanya kan Siap, siap. kalau Iya. datang Baik. ke tempatnya lebih bagus gitu. Jadi saya tambahkan sedikit terkait karena sudah dibahas sedikit masalah WIZ tadi. Jadi WIZ ini atau Wahda Inspirasi Zakat ya, itu adalah lembaga zakat nasional yang dimiliki oleh Wahda Islami, dan itu terdaftar secara nasional di negeri kita ini. Jadi dia sudah setaraf atau sama dengan lembaga-lembaga zakat yang dimiliki oleh ormas-ormas yang lain seperti Laznas, seperti yang dimiliki oleh teman-teman di Hidayatullah, saya lupa apa nama lembaga zakatnya. Jadi tidak perlu ragu untuk kemudian bekerja sama atau menyalurkan harta atau zakat ataupun fidyah kita di lembaga kita ini. Insyaallah kita berupaya untuk senantiasa amanah. Kemudian selanjutnya apalagi tadi Vidya ya tadi Ya. sudah. fidyah ya. Jadi beberapa tahun sebelumnya alhamdulillah beberapa ibu-ibu hamil dari melalui keluarga-keluarga kader di Wahda Islamiyah itu kemudian mempercayakan fidyah mereka, kemudian kami yang kelola, seperti kata ibu penyiar tadi bahwa memang terkadang ada orang yang tidak punya waktu untuk sekedar mengurus menyiapkan makanan, apalagi sampai menyalurkan kepada orang-orang miskin ya, karena tidak gampang juga mencari siapa orang miskin, apalagi di Babau ini alhamdulillah ya, kita termasuk di antara kota yang lumayan ya ekonominya itu menengah lah ya, jarang sekali kita tahu ya, bahkan ya kami sendiri selaku pengelola zakat juga di salah satu masjid dekat rumah kami terkadang
tiba masa pembagian zakat fitrah itu yang bikin puyeng kepala. Ya, bukan masalah mengumpulkan zakatnya. Iya, betul. Justru pada saat kita mau ya membagikan, ya terkadang kita tanya dulu sudah ada masjid yang masuk di sini, ya karena takutnya bertumpuk-tumpuk, Iya, ya betul. sehingga jadi ya insya Allah kita punya tim khusus yang memang punya data-data termasuk donatur tadi itu. Jadi di WIS kita ini alhamdulillah sudah ada donatur tetap bulanan yang alhamdulillah kalau sekarang itu kalau tidak salah informasi terakhir dari ketua WIS itu sudah sekitar 10 sampai 20 juta setiap bulan yang dikelola. Itu untuk khusus untuk wilayah Bau-Bau, ya. Adapun secara nasional ya tentu lebih besar lagi ya angkanya. Jadi seperti itu. Insya Allah nanti kita akan berikan kontaknya yang bisa dihubungi. Ya, jadi kemudian tadi menambahkan juga terkait donatur. Ya, donatur itu memang pertama partisipasi masyarakat ya itu Iya. sangat luar biasa. Ya, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Ya, memang asbab juga sebaran-sebaran informasi yang kami berikan ya sehingga ya para donatur atau kaum muhsinin itu ya tidak sungkan-sungkan ya memberikan sedekahnya atau infaknya dalam program-program yang kami berikan tadi. Ya, salah satu yang kemarin ini baru terlaksana ini ya satu donatur yang menutupi beberapa program. Ya, jadi dia menutupi beberapa program Jadi sendirinya ya sendirinya ya bisa dia menutupi berarti daripada kerjanya panitia agak kurang. jadi memang itu tadi jadi untuk donatur ini insya Allah ya kami lihat animo masyarakat itu sangat luar biasa lah ya apalagi Di bulan Ramadan. di bulan Ramadan seperti ini dan mudah-mudahan kami juga sebagai panitia bisa melaksanakan amanah ini dengan baik juga dari ini. Baik. Ya. Baik, Ustadznya lagi sibuk nih kayaknya ini. Oke, tapi memang ya kalau di bulan Ramadan itu karena mungkin kita disibukkan dengan berbagai banyak kegiatan ya. Bukannya kita tidak mau berbuat baik, tapi kan kita mau untuk memanen pahala. Tapi di bulan Ramadan ini kita yang bekerja ini sampai di rumah kita apalagi perempuan ya belum masaknya ya belum lagi ininya terus belum lagi kita mau pergi kantor sampai di rumah belum istirahat masih lagi ngurus keluarga kan tidak ada waktu untuk mau membagi terus ini sasarannya di mana terus apalagi misalnya saya contoh ya untuk membayar vidya saya harus satu hari harus bayar berapa gitu kita orang awam gitu kita tahu juga ilmunya tapi kan pasti saat ini apalagi dengan naiknya harga otomatis harga setiap video itu pasti berubah kan apalagi saya ini sudah yang anak ketiga ya jadi sudah mulai bertumpuk ya karena bukan tidak ada rezeki tapi tidak ada jalan sebenarnya ini saya mau bawanya kemana ya saya nggak tahu gitu. Baik. Gitu tapi alhamdulillah kita bertemu hari ini ya jodoh ya kita bisa saling membantu ini program-programnya luar biasa banyak tapi bisa dikoordinir semua ini ya Ustaz. jadi alhamdulillahnya ya, karena kita memang adalah tim alhamdulillah selama ini kita bisa menjaga kesolidan ya seperti tadi pendataan fakir miskin yang berhak mendapatkan fidyah, zakat dan sebagainya. Jadi kita punya strategi. Jadi kader kita kan tersebar di beberapa kecamatan atau di beberapa kelurahan masing-masing punya wilayah lah. Jadi kami amanahkan mereka untuk kemudian masing-masing itu di setiap wilayah sekitar tempat tinggal mereka itu mendata siapa-siapa saja yang orang fakir miskin kan mereka yang lebih tahu keadaan masyarakat setempat di situ. Jadi ketika tiba masa pembagian fidyah, masa pembagian zakat fitrah untuk kami di internal lembaga Wahda Islamiyah khususnya di WIS itu tadi insya Allah tidak kewalahan lagi untuk untuk pembagian masalah fidyah dan sebagainya tadi. Nah, kemudian tadi masalah yang ditanyakan mungkin terkait masalah fikih bagaimana yang harus dikeluarkan ya mungkin sebagian juga pendengar kita yang lagi hamil ya bingung ya berapa yang harus saya keluarkan selama Ramadan ini. Jadi kalau untuk ibu-ibu hamil maka dia diwajibkan untuk bayar fidyah selama 30 hari karena 30 hari dia tidak berpuasa ya dan memang seharusnya dan diberikan keringanan dalam syariat kita seorang wanita hamil itu untuk tidak berpuasa karena takutkan bayinya
mengalami hal yang tidak diinginkan, kekurangan asupan gizi dan lain sebagainya, maka ya kita berkewajiban, seorang wanita hamil berkewajiban mengeluarkan fidyah itu selama 30 hari ya, dan itu ya, memberikan fakir miskin makanan ya. Jadi bukan 30 hari maksudnya harus 30 hari, maksudnya 30 orang fakir miskin 30 ya. orang. Untuk Ya, 3 kali makan ya, atau 2 kali makan ya? Sekali makan. Sekali makan. Ya, satu kali makan fakir miskin. Kalau 3 kali makan berarti kita yang tanggung hidupnya semua. Oke. Ya, jadi 30 memberikan makan 30 fakir miskin. Ya, bukan 30 hari ya, maksudnya 30 fakir miskin. 30 Ya. fakir miskin. Jadi bisa ya mekanisme pengeluarannya bisa satu kaligus. Misalkan kita punya rezeki lebih, satu hari itu misalkan saya mau salurkan satu kali, misalkan ini 30 makanan sekaligus saya langsung bagi satu hari itu bisa. Atau bisa juga kita cicil-cicil satu hari satu fakir miskin kita berikan makan, bisa seperti itu. Ya. Tapi satu kali makannya itu berapa? Apakah bebas atau Harganya mungkin. Harganya itu Ya. maksudkan biasanya kan satu kali makan saya 15.000 misalnya. Tapi saya juga pernah dengar itu kayak untuk sahur dan juga berbuka. Jadi 2 kali makan karena kan bulan puasa, atau itu keliru. Ya, jadi kalau standar syariatnya dia hanya 30 fakir miskin 30 ya, fakir karena miskin. dihitung satu hari, terhitungannya itu begini. Jadi satu hari puasa yang ditinggalkan si wanita hamil terhitung satu fakir miskin, satu Iya, kali betul. makan ya. Jadi Satu 30 hari 30 fakir miskin. Ya, jadi adapun kalau dikatakan tadi berbuka dengan sahur berarti hitungannya sudah 2. Berarti iya. ya kali 2 berarti 15 hari 15 hari saja saja. ya, 15 hari saja. Ya, adapun masalah nominal atau besaran makanan itu tergantung kita kembalikan kepada standar perasaan kita ya. Lebih banyak. Karena kan tidak mungkin kita yang makan di rumah misalkan 10.000, ayam ya. 10.000 kemudian kita kasih nasi Betul, yang betul. harga 5.000. Tapi kalau kami selama ini beberapa tahun belakangan ini kami memberikan standarisasi itu, artinya ini kita ambil dari perasaan yang paling Aman. yang Iya. paling aman lah. Iya. Itu di angka 20 sampai 25.000. Oh iya. Iya. Ya, lalapan saja sudah mahal ya. Tapi memang kadang itu kita masyarakat apalagi perempuan tidak tahu ilmu yang itu, dan bahkan ada beberapa teman juga yang kenalan saya memang bahkan sampai sekarang sudah punya anak 4, tapi mereka tidak mengerti dan tidak tahu harus seperti apa. Sedangkan itu adalah utang kan yang harus Berarti sudah bertumpuk. sudah utang. bertumpuk ya. Dan itu adalah utang yang memang harus kita selesaikan ya. Iya. Syukur saja itu tidak dikoda ya puasanya. Oke, itu sudah beres. Kita lanjut lagi dengan program selanjutnya. Tapi kita tahan dulu pendengar, kita jeda satu lagu dulu ya. Setelah ini kita akan kembali di Mozaik Ramadan. Dan untuk Anda juga yang ingin bergabung bisa kok di 082259722994, atau mungkin mau tanya-tanya tentang apa, silakan juga bergabung di 040228239994. Kita jeda sejenak. Ramadan bersama RRI. Harmoni satukan hati. Baik pendengar, masih di Mozaik Ramadan dan Ramadan bersama RRI tentunya setiap hari dari pukul 4 sore ya sampai dengan kita nanti juga akan ada silang sholat tarawih, tapi sayangnya dari RRI Kendari ya. Dan juga untuk Anda saat ini yang ingin bergabung juga di via telepon ataupun WhatsApp, silakan bergabung. Kita hari ini bahasnya mengenai Ramadan berbagi ya. Tentu kita tahu semua ya kalau namanya bulan Ramadan itu berbagi adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi masih bingung mau dibawa kemana mungkin rezekinya. Alhamdulillah sore ini saya bersama dengan Wahda Islamiyah. Beliau-beliau ini adalah dari organisasi yang tentunya bisa membantu kita ya mengatasi solusi tanpa solusi. Aduh, penggadaian. Oke, ini tadi sudah ada program-programnya lumayan banyak. Saya tadi sempat juga kepikiran masalah tebar Quran. Iya. Itu sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Nah, tahun ini apakah akan dijalankan atau sudah ada donatur atau seperti apa? Ya,
untuk program tebar Al-Quran sendiri ya merupakan program yang kalau mau dibilang paling cepat untuk mencari donaturnya. Iya. Ya, bahkan sebelum program diluncurkan pun ya program Al-Quran ya sudah tertutupi untuk ya donaturnya secara mantap. secara cepat. Semangatnya masyarakat untuk Al-Quran, Masya Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah salah satu ya tentunya sudah diketahui juga bahwa merupakan bulan Al-Quran, bulannya Al-Quran ya. Jadi untuk paket Al-Quran yang saat ini kami targetkan ya itu sudah tercukupi dan alhamdulillah itu sudah juga mulai disebar ya, sudah mulai tersebar di beberapa tempat dan orang-orang yang memang membutuhkan dari Al-Quran ini ya, karena memang kami berharap juga Al-Quran yang disebarkan ini ya tepat sasaran ya, tidak hanya diterima ya tetapi mudah-mudahan juga ya bisa dimanfaatkan ya, bisa dibaca ya dari sehingga donasi kaum muhsinin juga bisa termanfaatkan dengan baik. Iya, tebar Quran ini sebenarnya idenya dari mana sih kok sampai kepikiran gitu ya? Sudah kan kita tahu Ramadan memang bulan Al-Quran ya. Kok bisa sampai ada ide seperti ini? Ya, untuk ide sendiri memang ini adalah program turunan dari pusat ya, program turunan dari pusat yang kami pikir memang sebagai panitia amaliyah Ramadan sendiri melihat program-program yang diturunkan itu ya kami juga atau luar biasa lah ya, program-program yang diturunkan itu memang menyentuh betul ya di kalangan masyarakat ya dari program-program yang disediakan tadi ya, sehingga semangat masyarakat baik dari dari kaum muhsinin sendiri yang mau berpartisipasi itu kena dari beberapa program-program yang disediakan ini ya. Jadi ini memang ide ini program tebar Al-Quran ini itu turunan sendiri dari pusat yang memang di lembaga kami juga ya itu fokus pembinaan Al-Quran ini ya, fokus pembinaan Al-Quran ini, dan bahkan untuk pembinaan Al-Quran ini ya, di Kota Bobo sendiri yaitu sudah puluhan bahkan mungkin hampir menyentuh ratusan lah halaqah Al-Quran ini ya, program belajar Al-Quran ini, dan kami menyentuh ya berbagai kalangan ya, ada di kalangan anak-anak ya, kalangan remaja, kalangan mahasiswa juga ya, itu kami ya sentuh ya dari program belajar Al-Quran ini, dan Masya Allah ya itu juga merupakan program yang kami pikir ini memang harus ya digaung-gaungkan ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Program unggulan ya, program unggulan Masya lah. Allah. Ini targetnya berapa banyak ini yang akan dibagi untuk target untuk Al-Quran ini memang untuk tahun ini ya tidak terlalu banyak ya, tapi memang untuk donasinya untuk Al-Quran ya lebih target lah ya, sampai bahkan sudah sampai ratusan ya, yang untuk menyumbang Al-Quran ini. Jadi target itu tidak terlalu banyak, mungkin puluhan saja kemarin ya kami targetkan, karena memang Al-Quran ini secara khusus kalau Al-Quran kan ya, banyak yang dari donasi-donasi kaum muslimin yang lain kan banyak sekali Al-Quran ini ya, jadi kami tidak terlalu begitu banyak ya, namun karena juga program sudah diluncurkan sehingga para donatur juga melihat ya tebar Al-Quran ini ya, jadi adapun kalau biasanya juga kalau mereka mendonasikan Al-Quran ini ya tidak satu paket ya, bahkan sampai puluhan atau ratusan Al-Quran. Oke, berarti yang donasi yang dari tebar Quran ini, untuk tebar Quran ini yang diberikan itu mohon maaf materi uang atau dalam bentuk Quran? Oh iya, dalam bentuk Al-Quran itu diberikan dalam bentuk Al-Quran, karena memang itu tadi tebar Al-Quran ya, jadi itu diberikan kepada masyarakat atau pondok-pondok yang memang membutuhkan Al-Quran. Soalnya berarti tadi saya agak salah pengertian, saya pikirnya itu mungkin misalnya dikasih materi terus dari pihak Wahada Islamiyah itu yang berbelanja gitu. Al-Qur'annya itu belinya di mana, ukurannya besar supaya sama. Berarti ini dari donaturnya sendiri yang memberikan itu Qur'annya. Kalau dari donaturnya dalam bentuk
uang. Uang. Oh, ada Jadi uang. kita berikan fleksibilitas. Jadi Oke, pilihan lah ya, ya. kalau ada yang mungkin juga tidak sempat pergi beli Quran, mungkin tidak tahu tempat belinya di mana, maka mereka bisa menyalurkan dengan dananya. Bisa juga langsung kalau ada yang sudah terlanjur beli Al-Qur'annya, maka bisa juga disalurkan. Tapi kebanyakannya selama ini mereka menyalurkan melalui dana. Iya, Melalui dana. Oke, baik. Soalnya kan saya tadi pikirannya itu tidak ada pilihan gitu, harus misalnya materi, Tidak. karena kan dari pihak Wahadah Islamiyah kan biasanya lebih tahu Al-Qur'an yang Betul. bacaan kan nama. Iya. Sekarang kan banyak sekali Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an. Nah, takutnya di dalam itu kan ada mungkin beda satu huruf atau seperti apa, itu kan saat ini agak-agak ditakutkan. Pasti pernah muncul isu-isu tersebut kan. Iya. Oke, baiklah. Nah, apa sih tantangannya dalam menjalankan program-program ini? Masya Allah. Ya, untuk tantangan sendiri, ya kami dari Panitia Amalia Ramadan, pertama ya kita diburu oleh waktu ya, waktu Iya. yang singkat di bulan Ramadan Hanya ini 30 hari. hanya 30-an hari dan belum kami belum ibadah yang belum lain. ibadah juga yang lain ya. Belum belanjanya. Amalia yang lain ya, jadi memang kami terpacu dari waktu ini ya, dan kami menargetkan juga bahkan bukan 30 harinya ya, usahakan di 20 hari itu ya sudah bisa terselesaikan, clear. karena ada juga Amalia Ramadan di 10 hari terakhir itu Iya, ya, panitia yang harus juga mereka maksimalkan juga ya, tidak hanya juga Amalia Mengurus orang Ramadan lain, ini. tapi Ya. fokus juga ibadah untuk Iya, diri sendiri. Untuk diri sendiri. Jadi salah pertama itu tadi mengenai waktu ya, tantangannya. Kemudian yang kedua tentunya kesulitan tim ya, yang butuh terus komunikasi yang baik ya, dan apalagi di bulan Ramadan ini ya, masing-masing sudah punya jadwal tersendiri lah Iya. ya dari mereka, sehingga program-program ini juga butuh komunikasi yang baik ya, manajemen yang baik, dimaksimalkan betul lah media-media yang ada untuk berkomunikasi. Jadi tantangan yang juga menurut kami itu salah satunya adalah kesulitan tim dari manajemen waktunya, manajemen komunikasinya dan lain Kalau sebagainya. tantangan dari doinya Ustaz bagaimana? Ya, kemudian tantangan dari uangnya tadi ya, masalah doinya itu ya, itu juga luar biasa, karena kita harus bagaimana mengajak masyarakat ya untuk betul berpartisipasi dalam program-program ini, dan mereka percaya juga bahwa memang program ini akan tersalurkan ya, tepat sasaran atau amanah, dan memang ini juga tantangan lah buat kami panitia Amalia Ramadan. Saya kira tadi tidak ada tantangan kalau itu, karena sudah tertutupi sama donatur yang satu tadi kan. Ditutupi sama satu donatur, programnya semua ditutupi. Masya Allah. Tapi alhamdulillah masyarakat masih antusias ya, terus Ya, antusias untuk sampai saat ini Masya Allah ya, masih antusias. Baik, kita sudah di 5 menit terakhir. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masih saya ingin tanyakan, tapi kita sudah di 5 menit terakhir. Mungkin dari Ustadz Saiful, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik. Silakan. Baik ya, mungkin beberapa kalimat penutup yang semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua terkait dengan tema kita tadi ya, kaitannya dengan Ramadan, bulan Quran, begitupun juga Ramadan adalah bulan berbagi. Jadi kami mengingatkan diri kami dan kepada semua pendengar, kepada semua staf RRI Bau-Bau, kaum muslimin dan muslimat, khususnya kata Bau-Bau, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka yang paling banyak yang kita harus berinteraksi selama bulan Ramadan adalah ya, Al-Quran ya, tidak pandang apapun profesi dan pekerjaan kita ya. Mungkin kalau tadi sebagai wanita hamil ya, penyiar ataupun pekerjaan yang lain, PNS dan sebagainya, harus kita pandai-pandai mengatur waktu. Betul. Agar punya waktu khusus untuk Al-Quran selama Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita dimudahkan dengan kecanggihan teknologi. Mungkin kadang kita malas mengaji, membaca Al-Quran karena lupa bawa Quran. Alhamdulillah sekarang kita punya HP Android, handphone kita sudah bisa menyimpan Al-Quran. Bisa kita mengambil manfaat untuk membaca Al-Quran di situ, dan terkhusus untuk wanita-wanita, para ibu-ibu yang mungkin ada kendala haid dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya para ulama kita membolehkan untuk para wanita haid ya, meskipun masih dalam keadaan haid, apalagi wanita hamil ya,
boleh membaca Al-Quran melalui aplikasi yang ada di HP-HP kita, ya. Karena itu tidak menghalangi kita untuk membaca Al-Quran. Jadi memang sebisa mungkin mari di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan target paling minimal 1 kali khatam, ya. Karena kata para ulama kita, barang siapa yang lalai atau barang siapa yang tidak sempat mengkhatamkan bacaan Al-Qur'annya dari juz 1 sampai juz 30 melewati dari 40 hari, maka dia dikategorikan sebagai orang yang bakhil, ya. Tentu kita tidak mau digolongkan sebagai orang yang bakhil, ya. Kemudian kedua, kaitannya dengan Ramadan bulan berbagi, bahwasanya Nabi SAW mencontohkan kepada kita, kata sahabat yang mulia Anas bin Malik, kana Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Anas bin Malik, sahabat yang mulia, menceritakan bahwa Nabi itu manusia yang paling dermawan, ya. Bahkan dalam riwayat disebutkan masu ilan Nabi SAW syai'an qad illa a'tahu. Tidak pernah Nabi itu diminta sesuatu kepada beliau selagi beliau punya, kecuali pasti beliau berikan, ya. Bisa tergambarkan bagaimana Nabi itu dermawannya luar biasa. Dan itu di luar Ramadan. Dan masuk Ramadan beliau bertambah kedermawanannya. Makanya dikatakan bahwa beliau itu di dalam Ramadan itu kedermawanan beliau mengalahkan angin yang berhembus, ya. Saking cepatnya beliau dalam, ya, berbagi, ya, kepada sesama, ya. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Maka Ramadan juga, ya, kita manfaatkan untuk berbagi. Seperti kata, ya, penyiar di awal tadi, bahwa amalan apatah lagi sedekah yang kita keluarkan di bulan Ramadan itu berbeda dengan di luar Ramadan. Pahala yang kita dapatkan selama bulan Ramadan dari sedekah kita tentu jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di luar Ramadan. Jadi jangan tunda sedekah kita, ya, sampai berakhir Ramadan, dan jangan lupa hubungi Wahda Islamiyah untuk kemudian menyalurkan infak, sedekah dan zakat kita. Terima kasih, ya. Okay. Baik, untuk Ustadz Henry, ya, terakhir ini kita sudah di penghujung. Oh, insya Mungkin Allah. ada yang Ya, disampaikan, baik. silakan. Tadi sebagaimana program-program Amaliyah Ramadan, panitia Amaliyah Ramadan DPD Wahda Islamiyah Bau-Bau dalam waktu yang singkat, ya, dan semoga memberikan manfaat untuk kaum muslimin sekalian. Dan tentunya program ini akan terlaksana jika dua pihak, ya, bisa turun langsung, ya, diantaranya adalah panitia sendiri dan tentunya kaum muslimin sekalian. Dan ucapan syukron jazakumullah khairan juga kepada para donatur yang telah mempercayakan, ya, kepada kami donasi-donasinya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda dari donasi-donasi kita sekalian. Dan tentunya kami terakhir ucapan juga permohonan maaf, ya, jika ada hal-hal mungkin yang tidak mengenakan dari kerja-kerja panitia Amaliyah Ramadan sendiri. Baik, terima kasih banyak. Ini Ustadz Haji Saiful Hasan dan juga Ustadz Henry Ahmad. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi dengan topik-topik yang tentunya itu dapat menginspirasi juga buat kita dan juga bisa menjadi amal yang baik juga buat orang lain. Amin. Baik pendengar, Mozaik Ramadan kami cukupkan sampai di sini karena kita sudah di penghujung acara. Teruslah berbuat baik apalagi di bulan Ramadan. Sedekah, sholat, mengaji, membaca Al-Quran adalah adalah sebagian dari yang harus kita lakukan lah di bulan Ramadan agar pahalanya itu bisa kita ambil, bisa kita panen, dan itu juga bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Amin. Baik, kami cukupkan sampai di sini. Sesaat lagi juga kita akan ikuti penyampaian Gema Saripati Maju bersama RRI Program 1 Makassar di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.